Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Amel. Di video kali ini aku mau sharing nih tips mengatur keuangan buat kamu yang baru mulai kerja atau yang ngerasa gajinya masih pas-pasan aja. Jadi alasan awal aku mau bahas tentang ini karena adik sepupuku baru banget lulus dan masuk kerja akhir tahun lalu. Dan dia sempet nanya nih, "Kak, gimana ya caranya buat ngatur keuangan?" Karena dia baru banget pegang gaji dari kerja kerasnya sendiri dan agak ragu kalau nggak dipikirin dari awal tentang keuangan, karena bisa-bisa gajinya ya udah hilang gitu aja. Nah, ayo ngaku teman-teman di sini, siapa yang ngerasa udah kerja beberapa tahun tapi kok uangnya segitu-gitu aja? Untuk itu, ini dia beberapa tips dari aku untuk adik sepupuku yang baru mau mulai mengatur keuangannya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan keuangan. Aku minta dia untuk menuliskan goals yang ingin dia capai secara spesifik. Jadi nggak sekedar kayak goalsnya mau nikah, mau beli gadget, ataupun mau beli rumah. Tapi lebih spesifik seperti misalnya dia mau nikah berapa tahun lagi dan kira-kira biayanya mau sebesar apa. Karena dengan detail seperti itu, possibility untuk mencapai goals tersebut lebih besar. Karena kita bisa benar-benar menghitung kebutuhan keuangan akan goals tersebut. Yang kedua yaitu cek kondisi keuangannya atau financial check up. Jadi di sini aku bantu dia untuk bikin balance sheet pribadinya untuk tahu net worth dia sebenarnya. Nah, di fase ini dimulai dari mencatat semua aset yang dia punya. Misalnya dia punya tabungan atau punya reksadana dan lain sebagainya. Terus aku juga minta dia mencatat kalau dia punya hutang. Karena kebanyakan di usia 20-an itu punya hutang konsumtif yang biasanya digunakan untuk beli gadget, menggunakan pay later ataupun kredit. Nah, nanti setelah itu baru kita hitung nih net worth-nya dengan cara asetnya dikurangi dengan liability-nya. Kalau net worth-nya positif, artinya kita bisa lanjut nih ke tahapan selanjutnya. Tapi kalau negatif, artinya kan hutangnya lebih banyak ya dibandingin asetnya. Maka kita harus cari cara dulu untuk memprioritaskan gajinya, melunasi hutang-hutangnya, baru masuk ke tahapan selanjutnya. Yang ketiga, mencatat cash flow bulanan. Nah, untuk cara mencatatnya sebenarnya aku udah bikin di video sebelumnya. Kenapa harus dicatat dan gimana cara nyatetnya? Buat temen-temen yang belum sempat nonton, tonton dulu ya videonya di sini. Aku emang saranin dia untuk membiasakan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran bulanannya dengan teratur sejak awal. Karena mumpung masih muda, jadi belum seribet itulah cash flow bulanan kita dibandingin kalau misalnya orang tua yang udah lumayan banyak pos-pos pengeluarannya. Yang keempat, mempersiapkan dana darurat. Kondisi sepupu aku saat itu belum punya dana darurat. Jadi aku saranin dia sebelum memulai investasi, dia harus punya dana darurat dulu nih. Nah, karena dia masih single dan belum punya tanggungan, artinya dana darurat yang harus dia siapin adalah 6 kali dari pengeluaran bulanannya. Untuk saat ini, aku minta dia fokus nabung dulu aja sampai kira-kira mencapai 50% dari dana daruratnya, baru nanti dimasukkan ke RDPU. Yang kelima, memiliki asuransi. Nah, jadi selain mempersiapkan dana darurat, proteksi yang harus disiapkan di awal yaitu asuransi. Minimal asuransi kesehatan. Karena memang kebanyakan dana darurat itu kepakainya ya buat kesehatan. Beruntungnya sepupu aku itu sudah dapat asuransi kesehatan dari perusahaannya, jadi menurut aku udah cukup dulu untuk saat ini. Nanti kalau memang dia punya uang lebih dan pengen punya askes pribadi, dia bolehlah tambah sendiri. Nah, buat kamu yang belum punya asuransi kesehatan saat ini dan uangnya masih terbatas, ya minimal kamu udah punya BPJS kesehatan dulu aja. Kan lumayan tuh, nggak terlalu besar uang yang harus diberikan ya. Yang keenam, ketika dua pondasi dana darurat dan asuransi tadi sudah tercover, baru kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu investasi. Aku saranin sepupu aku sebelum mulai investasi, dia harus cek dulu profil resiko investasinya. Tujuannya buat apa? Dengan kita tahu profil resiko kita bisa menentukan kira-kira instrumen keuangan apa yang cocok untuk kita ke depannya. Baru setelah itu kita memilih sesuai dengan tujuan keuangan kita.
Kurang lebih itu tadi tips dari aku untuk sepupuku atau juga buat kalian yang baru mulai kerja dan kira-kira pendapatannya masih terbatas. Semoga bisa diimplementasikan biar kita sama-sama bisa mencapai tujuan keuangan kita. Dan segitu dulu video aku kali ini. Kalau punya kritik dan saran bisa langsung tulis di kolom komentar ya. And see you on the next video.